Tes 1 2 3. Oke guys, welcome back lagi di channel saya WP GWP. Kali ini kita kedatangan ada Death Note ya teman-teman. Death Note terbaru di sini. Dia ada informasi tentang rilisnya Yama dan lain sebagainya ya. Sama kalau nggak salah juga ada ini deh, apa namanya itu? Apa namanya? Ada Q&A juga perasaan ya. Entah di mana itu ya. Kita bakal bahas. Oke nih, live stream summary ini kita lihat nih. Kita lihat live stream summary yang kemarin ya. Dia tuh bahas apa aja kemarin GM-nya. Nah ini nih Q&A summary ya. Apakah story Hodil akan ada yang kelewatan? Bla bla bla, ini apa sih? Ya itu nanti bakal nggak terlalu penting ya. Place ini data Urek Mazino. Oke, data Urek sama Awaken Rak bakal jadi kandidat yang bakal direvamp ya untuk revolusinya ya. Entar nanti bakal kayak gimana, karena emang data Urek Mazino ini nggak berguna guys. Terus Awaken Rak ini dia tanknya bagus ya, cuman fungsinya cuman ngetank aja udah gitu, nggak ada kayak supportnya buat tim atau debuffnya ya, kayak kurang banget gitu guys. Dia cuman TB doang. Jadi Awaken Rak ini di revamp nih oke lah. Melting event sekarang kan dalam event melting ya. Buffing Evankel sama Violet lagi. Nice. Dia bakal di buff lagi kak Violet, soalnya Violet itu sebenarnya udah di buff guys, cuman masih kurang rupanya ya, masih kurang si Violet, soalnya dia scalingnya terlalu kecil lah, scaling attacknya cuman 80% attack dari ultinya ya. Evankel ini juga scalingnya terlalu kecil guys, harus di revamp itu. Terus nggak guna juga revolusinya Evankel tuh, nggak guna semua guys revonya itu. Dan Regis bla 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 be improve damage, lokasinya reach maksimum damage, hanya sedikit yang mencapai maksimum. Jadi kita berencana untuk melakukan adjustment bla 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 ya, nggak terlalu penting itu buat bos underground lab, nggak penting itu ya. Itu mau gimana pun ya, Sinsuling lah paling utama. Oke, apakah black market bakal ditambahkan resource-nya yang bisa kita dapat bla bla bla? Nggak bisa nambahin reward black market rupanya ya, tapi kami akan memberikan secara konsisten dan mensuplai melewati special summon. Jadi mungkin bentuknya special summon yang dimurahin ya, kayak Dowon gitu, tapi GM-nya mungkin nggak akan menambah supply black market ya. Gimana, black market kan source duitnya mereka ya. Kalau source duitnya dibagikan secara gratis ya, mendapatnya dari mana GM-nya? When can we expect Agustus? Ini udah di spoiler sih, Agustus ini udah ada karakternya. Maksudnya asetnya tuh udah ada, asetnya tuh guys, Agustus itu. Ya ini bla 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 ini ya. Selection chest ini nanti kedepannya bakal ada SSR yang rilisnya di normal summon banner ya. Soalnya SSR terakhir ini kan anak sama Kun Ice itu kan semuanya di data tower ya, nggak bisa dipakai di SSR chestnya ini. Balance floor 1000 trial. Sinsuling bla bla bla, tidak ada bla 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 ya, nggak penting. Tambahkan reward alliance content ya. Reward alliance itu terlalu busuk sih menurutku sih, kayak nggak ada yang berguna selain buat beli apa namanya Sinsusi Whetstone ya. License Trinity Expanded itu ada nanti di Death Note nih guys. Serta Sinsu bla bla bla, coin acquisition ya, ini penting nih, koin ini penting nih ya, perlu ditambahkan koin ya. Soul Crystal juga harus ditambahkan, karena kalau udah late game nih Soul Crystal hampir nggak berguna guys. Expand Astrolab ya, Astrolab ini aku udah level mentok guys ya. Itu ya udah nggak mau ngapain lagi gitu. Udah cuma nambah doang apa namanya materialnya. Revolution Limit SR jangan deh kalau gitu. Hawkney juga udah ada asetnya, nggak tahu rilisnya bakal kapan, mungkin di waktu dekat ya. Campaign story event by blessing event teammate nggak penting. Advent counter set nggak penting. 6 deck adventure iya sih, kalau orang late game ini 6 deck aja udah bisa dibikin guys. Tapi kalau newbie ya 1 deck 2 deck 3 deck aja udah kesulitan ya, 3 deck ya. Aside from Yama ada Yasar Acha nanti di Never Warnot. Ini udah agak lama sih, ini kita skip aja kali ya guys ya. Ini kayaknya kita skip aja guys.
Kita langsung loncat di Death Note yang ini aja ya. Ini kan soalnya yang pas beberapa minggu yang lalu ya. Ini yang baru-baru ini Death Note-nya ini. Respon terkait feedback. Kita telah menerima feedback tentang teammate popularity vote dan akan mengadjust bla bla bla. Future polls. Oke, enggak terlalu penting. Ya, to add more item in race shop. Iya, race shop itu race shop tuh sebenarnya itemnya bagus-bagus ya, cuman masalahnya dapetin koinnya susah ya, dapetin koinnya ya. The Corps Commander Special Training Count. Oke, nggak penting. Buffs from experimental titles. Oke. Jadi ada title nggak? Ada ini loh, apa namanya? Title tuh bisa ngasih buff ya. Kemarin tuh ada title dibagiin ngasih buff swiftness semua teammate ya. Itu lumayan bagus sih, cuman masalahnya habis gitu. Sekali cuman ada waktu berlakunya doang. Ini says nggak penting. Revamp Guardian itu betul sekali tuh. Cannot be placed bla bla bla. Loh, oh ya itu ya. Oh ya, di Tower of Alliance kan ada beberapa yang terrestriksi ya. Terrestriksi karena Shinsu flow-nya sih. Oke, ini ada Yama surplus. Dia bakal rilis bentar lagi ya, tanggal 12 ya. 12 Februari. Bla 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 bla. Dia bakalan menjadi elemen biru, elemen physical tank. Nah, ini kenapa dia biru ya? Jadi aku kasih tahu guys, Yama ini kenapa biru, karena elemen biru itu mempresentasikan kebebasan ya, orang yang mencari kebebasan guys. Jadi kalau misalnya kuning itu kan orang baik ya, orang yang berarti baik. Kalau yang ungu itu merepresentasikan unit yang evil atau punya niat jahat atau orang psikopat ya. Terus kalau merah itu rata-rata yang beroposisi dengan jahat, yang biru ini orang yang mencari kebebasan. Hijau itu alainya Zahar ya. Nah, si Yama ini biru kenapa? Karena dia malas-malasan guys. Kan awal kita baca manhwanya ya, Yama itu kan sering tidur kayak bodo amat lah sama urusan menara. Jadi Slayer juga kan karena terpaksa kalau nggak salah kan. Jadi dia mau dimasukin merah ya kurang, dimasukin ke ungu ya kurang. Menurutku lebih dominan biru ya. Jadi si Yama ini ditaruhnya di biru sama developernya ya. Dan dia cariin tank sesuai role banget, sesuai lore-nya banget, karena si Yama ini di manhwanya nggak ngapa-ngapain selain jadi samsak. Ya bener, kayak fungsinya cuma transformasi doang tapi nggak ngapa-ngapain gitu, cuma jadi samsak tok itu. Cuman show off doang aku lihat di manhwanya tuh. Dia skillnya frontline oke. Memberikan kesempatan untuk alay menyerang dengan knockback dan fear immunity. Fear immunity itu siapa yang bisa kasih fear? Anna ya. Anna bisa kasih fear, siapa lagi yang bisa kasih? Nggak banyak yang bisa kasih fear. Saya frontline while also benefiting from a dual aggro effect. So his pull in and provocation skills. Oke, dia punya provoke, punya knockback, nambahin resistance, defense buff. Oke, lumayan bagus, tapi resistance sudah nggak terlalu relevan di high deficit. Kamu perlu scaling defense yang tinggi ya untuk jadi tank ya. Untuk jadi tank harus punya defense yang tinggi. Oke, di sini ada SSR Fallen Wings Kasano Beniano ya kalau nggak salah namanya tuh. Ini BTW Yama ini guys, animasinya. Kasano ini merah ya kelihatannya ya. Iya betul, merah elemen. Dia merah elemen. Magic type warrior, macam like Blarode. Oke, nice. He can pull enemies into symmetrical position. Oke, nice. Apakah bisa mengcounter Iwa Ijo? Launch them to the air and utilize his passive skill to continuously reduce their energy. Oke, nice. Ini bagus banget buat counter unit-unit backline yang skillnya bergantung dengan ulti ya, kayak misalnya Iwa Ijo atau Evan. Itu bisa ditarik terus di reduce energinya. Oke, bisa ngeblokir juga, bisa ngeblokir energi ya. Jadi ini paket komplit ya. Jadi sekali support belakang kena tarik ya udah meninggal ya pasti ya, karena nggak bisa ulti, nggak bisa ngapain, langsung ketarik langsung hilang. Wah, ini puas banget nih. Ini kayaknya counter baru lagi nih buat counter Iwa Ijo ya. Makin kesini counternya Iwa Ijo makin banyak guys. Making effective as sniping and neutralizing enemies who use power special move. Yes, I do agree. Shinsu Kasano is available in Star Selection chest. Oke, nah jadi bisa dipakai dari chest selectionnya ya, karena dia bakal muncul di normal banner. Oke, tapi untuk newbie kalian baru main, kalian mending gacha itu di banner normal yang red up ya. Jangan gacha di normal summon kecuali ada event.
Story campaign, oke, nggak penting. Ignition weapon Barry and Mago, ini udah di spoiler di live sebelumnya ya. New ignition weapon will be heading your way. First we have ignition weapon called Barry. Barry was an ordinary killer who like books and teammates. Oke, bla bla bla, dia blabbing nggak jelas. Dia oke, position paralysis healing ability. Oke, dia bisa nge-heal. Oke. Special blessing menyala ketika HP-nya jatuh pada persentase tertentu. Oke, jadi dia auto nge-heal ya, auto heal ketika HP wieldernya penggunanya itu jatuh di berapa persen sekian gitu. Jadi bla 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 bla. Oke. Mago. Oke, Barry ini aku nggak tahu ya dipakai buat siapa ya. Kayak nge-heal doang gitu. Apa gunanya tuh? Kan udah banyak support ya. Ini maksudku jangan cuma nge-heal ya, kasih invincibility. Kayak kalau kasih invincibility oke banget tuh. Next Mago bla 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 bla. Oke. The killing power of caster who drains energy. Offensive weapon to enhance the killing power of a caster who drains energy. Oke, dia ini buat Kasano guys. Ini buat Kasano ya kan. Jadi kalau misalnya usernya itu bisa ngedrain energi ya dia pakai Mago ya. Walaupun aku nggak tahu nih dia ofensifnya tuh di bagian mananya, nggak ngerti, nggak dijelasin ya. Ini kelihatannya buat Kasano. Terus yang Barry ini buat si Yama teman-teman. Kan Yama kan tank kan. Yama tank, terus tambahin lah sama itu loh. Dari kitnya Yama gitu ya. Tambahinlah sama Barry itu. Oh gitu mungkin. Nanti Barry dipakein ke Yama, terus Kasano dipakein ke Mago gitu guys. Mini games nggak penting. Official Lost Alliance feed nggak penting juga ya. Yang penting tinggal main doang ya. Gak usah terlalu dipikirin, yang penting main event aja udah. Triason Facility Improvement. Oke, nice. Apakah dipisah untuk tiap role? Oke, dia cuma improvement doang ya. Cuman sekedar improvement kecil. BTW ini aku kasih tahu kalian ya guys ya. Ini Tri Essence nih kalian nggak boleh ngasal ya guys ya. Ini kan ada slot 1 sama slot 2 kan, slot 1 2 3 kan. Ini yang slot 2 sama slot 3 itu berbeda-beda untuk tiap Tri Essence. Ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru ya. Itu slot 2 sama slot 3-nya itu beda-beda guys. Kalau slot 3 udah jelas pasti swiftness ya. Swiftness sama physical resistances. Terus untuk slot 2-nya bervariasi, bisa magic resistances, bisa critical hit rate, bisa evasion ya. Other key update bla bla bla, nggak penting, bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri karena aku tidak tertarik sama sekali. Balance adjustment will be carried out for some teammates as requested during the previous broadcast. The balance adjustment will take place in the form of a revolution modification. Oke. Balance dari modifikasi revolusi ya. Revolusi tadi ada Evankel, Ren, regular Hayuri. Sama yang tadi sebelumnya di sini tuh ada siapa aja, ada Awaken Rak sama Data Urek ya. Awaken Rak, Data Urek sama Viole kalau salah ya. Di sini ya, nggak tahu lah di mana lah. Tadi ada Viole, Awaken Rak, Data Urek, tambah Evankel, Ren sama Hayuri. Oke, kelihatannya udah gak perlu di reset ya, karena emang ini Hayuri, Ren sama Evankel nggak bisa dipakai guys di high division ya, udah nggak bisa dipakai. Udah kena kalah powernya sama unit lain. Quick level up in revolution, nggak terlalu penting ya. Oke, kayak gitu ya udah, mungkin kayak gitu aja. Ini kayaknya nggak ada yang wah banget ya. Mungkin kalau kalian tanya apakah Yama ini wajib ya, kalian harus tahu Yama itu biru tank ya guys ya. Yama itu biru tank, dan event yang sekarang itu kan ada Dowon ya. Dowon tuh biru, DPS sakit banget pula Dowon itu, gila banget tuh DPS-nya Dowon. Jadi kalau kalian belum gacha Dowon atau belum gacha Traumerei, mending tunggu kitnya Yama keluar dulu ya. Biasanya H-1 update tuh kitnya Yama bakal rilis. Dan aku sarankan ya, aku nggak bisa sarankan secara pasti sebelum melihat kitnya Yama, tapi kemungkinan besar aku bakal nyaranin mending kalian gacha Dowon guys. Gacha Dowon kenapa? Karena kalau kalian gacha Traumerei modal pas-pasan itu nggak sampai max limit break rugi. Nggak sampai max limit break ya, nggak sampai MLB sampai max bintang tuh loh.
Tapi kalau kalian dapat 02 Gustang aja sebenarnya udah bagus ya. Kayak misalnya Gustang polosan aja udah bagus guys. Kalian tinggal mainin Gustang 02 itu dengan kontenku yang sebelumnya cara mainnya itu. Terus untuk Dawon ini kalau kalian pengen bagus ya, Dawon itu kalau kalian pengen GG itu harus max limit break masalahnya guys. Dan Dawon itu di event sekarang murah banget ya, murah banget. Dan aku nggak yakin Yama itu nanti bakal dibikin murah kayak Dawon, nggak yakin aku guys. Dan kalau kalian ngambil tank ya kalian tahu lah tank lah, tank kan DPS-nya kayak gitu guys. Kecuali kalau tanknya dibikin kayak Kalavan gitu. Kalavan tuh OP parah guys. Dia tuh tank tapi kedoknya doang tanknya, tapi dia DPS anjir. Dia bisa ngedamage guys si Kalavan itu. Dia cuman kedok doang tanknya. Tapi kalau Dawon ini ya melampaui ekspektasi DPS-nya. Ekspektasinya itu terlampaui guys. Sakit banget Dawon. Jadi aku ragu kalau misalnya Yama ini udah role yang tank terus damage-nya bisa melampaui Dawon, kayaknya kagak sih. Tapi biru butuh banget sih untuk tank ya, karena biru kan gak ada tank kecuali Escanor kan. Maksudnya yang secara role-nya itu tank ya, tapi kalau kalian pakai data master ini sebagai tank juga bisa sebenarnya, atau bahkan Revolution Bomb itu dijadiin tank juga bisa ya guys ya. Yaudah mungkin kayak gitu aja review tentang Death Note kali ini. See you next content. Bye bye.